Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Farhardiansyah, NIM 203200158 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Pengertian kitab Zabur: Zabur dari kata zabara yang artinya menulis. Menurut istilah, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Fungsi kitab Zabur: yang pertama, membawa berita gembira bahwa bumi ini dipasuki hamba yang saleh. Yang kedua, memberikan peringatan agar manusia senantiasa memuji Allah. Yang ketiga, menyuruh manusia untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah. Yang keempat, agar manusia dapat mengambil hikmahnya dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini berfungsi sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci ini dipercayai sebagai firman Tuhan yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Tujuan kitab Taurat: yang pertama, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah itu ada. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, agar manusia tidak berbuat kasar, curang, dan dusta. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 1 Masehi di Palestina. Ibunya bernama Maryam bin Imran. Ia lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus merupakan kekuasaan Allah. Fungsi kitab Injil: kitab Injil sudah jelas diturunkan kepada Nabi Isa. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani keberadaan kitab Injil tersebut. Sebagaimana kitab suci terdahulu, maka fungsi kitab Injil adalah petunjuk bagi manusia menuju jalan yang benar. Sebagaimana kitab Injil bertujuan mengembalikan Bani Israel dari penyelewengan, mencegah mereka dari kesesatan dan bertakwa serta taat kepada Allah. Isi pokok kitab Injil: yang pertama, membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kedua, kisah-kisah tentang hal-hal yang bersifat gaib dan luar biasa, yakni mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, menyuruh umat untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, yakni kembali ke jalan yang benar sebagaimana yang dirintis oleh Nabi sebelumnya. Maaf, tadi ada kekeliruan. Ketiga maksudnya. Yang keempat, menggambarkan tentang akan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Suhuf Ibrahim. Para ulama menegaskan Suhuf Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Apakah di dalamnya ada hukum mengenai halal haram? Ulama berbeda pendapat sebagaimana menyebutkan dalam Suhuf Ibrahim ada juga kandungan hukumnya, dan sebagai menegaskan bahwa Suhuf Ibrahim
hanya menyatakan nasihat. Intinya suhuf Ibrahim itu hanya menegaskan kepada nasihatnya. Isi suhuf Ibrahim dan Musa sebagaimana telah Allah sebut dalam Al-Quran seperti surat Al-A'la. Allah berfirman dan artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhan dengan sembahyang. Tapi kamu orang kafir memilih hidup duniawi, sedangkan kehidupan di akhirat lebih kekal, dan sesungguhnya ia benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi